Ternyata itu ya, yang membenarkan ayat ini justru para ilmuwan zoologi dari Amerika. Kan melakukan penelitian terhadap laba-laba, dan di situ dalam penelitian sudah barang pasti laba-laba jantan itu tidak bisa membuat rumah. Yang bisa membuat rumah itu cuma yang betina. Makanya Allah menulis ittakhadzat baitan, bukan ittakhadza baitan. Kalau Allah menulis ittakhadza baitan berarti Quran ini salah, tidak bisa laba-laba jantan bikin rumah itu. Lo kan bingung si profesor, lek uno pinter men Gusti Allah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya hormati, musim pagebluk ini katanya di Chandra Kirana ini banyak yang kalong. Ya nggak usah ditakuti, wong mati itu mesti datang, ya toh ya. Cuma gilirannya itu ibu-ibu, bapak-bapak dulu, apa saya yang belakangan, itu saja. Ya. Atau dibalik saya yang belakangan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang duluan, itu saja persoalannya, olak-waliknya itu. Judulnya kok keren sekali. Itu judul dari siapa itu? Ya. Cakrawala berpikir Rasulullah melampaui batas zamannya. Itu namanya pemikiran apa? Bahasa kerennya, bahasa ilmiahnya itu namanya pemikiran nubuwah. Pemikiran kenabian. Berarti itu bukan asli dari Rasulullah, tapi asli dari Allah. Berdasarkan firman Allah surat An-Najm itu ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata menurut nafsunya, tapi yang dia sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, itu cakrawala beliau itu di situ sehingga melampaui zamannya. Nah, terus sekarang saya ingin memulai begini. Ini umpama saya ya, saya lahir yatim. Berarti dimong ibu sama kakek. Gak kok bersekolah. Lah kok kakek wafat, ibu wafat, akhirnya ikut paman. Pamannya ya tidak kaya, pas-pasan. Sehingga saya sejak kecil sudah kerja angon wedhus. Tidak pernah bergaul dengan orang-orang pinter, sehingga buta huruf. Setelah dewasa, lah kok saya ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu. Para jamaah sekalian, di laut itu ada api yang tidak pernah padam. Bagaimana penilaian para jamaah terhadap saya yang ngomong seperti itu? Itu kan omongan orang gila, ya toh ya. Gila kok gak tahu sekolah, gak ropo-opo, ujuk-ujuk ngomongnya di laut itu ada api yang tidak pernah padam. Itu yang terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya buta huruf, kemudian tidak pernah bergaul dengan orang-orang hebat. Tahu-tahu beliau berbicara tentang di dalam laut itu ada apinya.
Maka orang-orang kafir mengatakan wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, hei orang yang didatangkan kepadanya Al-Quran, sungguh kamu itu orang gila. Ya pantas ya tuh ya kalau orang menilai seperti itu. Nah ternyata baru kemarin orang melakukan penelitian. Ketika manusia merasa bahwa energi sumber daya alam di daratan semakin berkurang, mereka mencoba mencari energi alternatif, yaitu sumber daya di dasar lautan barangkali ada. Dalam ekspedisi mereka menemukan memang betul ada api yang tidak pernah padam. Itulah ucapan Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Baru kemarin terbukti oleh ngono bener Quran itu. Nah, Quran yang mana itu? Surat At-Tur. Allah berfirman, Wat-Tur, demi bukit atau gunung. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang tertulis fi raqqim mansur, dalam lembaran-lembaran terbuka. Wal baitil ma'mur, apa itu? Demi Ka'bah. Wasaqfil marfu, demi langit yang terangkat tinggi. Wal bahril masjur, demi laut yang di dalamnya ada api. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kan orang jadi terbelalak tuh ya. 1400 tahun itu orang pikirannya kayak apa? Jangankan 1400 tahun, Pangeran Diponegoro saja baru 200 tahun yang lalu ya. Di situ kita bisa melihat bagaimana teknologi pada masa itu. Senjata ya keris ya tombak, londone ya coba bedil lecek-lecek gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah 14 abad lalu sudah ngomong seperti itu. Ini kan menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemarin itu saya ada tamu, apa itu pilot angkatan laut. Dia seorang kolonel itu ya. Saya bertanya, kalau Anda terbang pada ketinggian yang melampaui batas maksimal di udara, apa yang terjadi? Wah, itu bahaya sekali. Dada itu terasa sempit dan sesak, dan harus turun, kalau tidak mati di atas. Itu kata si pilot itu tadi. Saya cari referensi, ternyata benar pada ketinggian yang melampaui batas maksimal pesawat, pilotnya mesti sesek. Dan dada itu terasa sempit. Lah kok Quran itu sudah mengatakan seperti itu. 1400 tahun, kan tidak main-main tuh ya. Allah berfirman, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa may yudlilhu, apa itu? Yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi
Apabila Allah menghendaki seseorang mendapat hidayah, maka dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah jadikan dadanya itu sempit dan sesak. Seakan-akan dia lagi mendaki langit. Lu kok roh Kanjeng Nabi gitu ya. Padahal zaman dulu Nabi tidak pernah jadi pilot ya, dan tidak pernah terbang setinggi itu. Inilah yang dinamakan pemikiran nubuwah itu begitu. Jadi dia bicarakan apa yang dia dengar. Dan Allah yang maha pandai menginformasikan sesuatu yang di saat itu orang sulit untuk bisa menerima, bahkan tidak bisa menerima. Kok mendaki langit, kok melampaui batas ketinggian, nafasnya sesek, dadanya sempit itu ya. Doyikon itu sempit, harojan sesek. Nah, itulah pemikiran nubuwah. Para jamaah sekalian yang saya hormati. Nah, sekarang ada lagi ilmu pengetahuan jadi kaget juga. Yaitu karena Quran, pemikiran nubuwah dari Rasulullah SAW. Surat Furqan itu ya. Gini bunyinya. Wa huwallazi marajal bahraini hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Allah membiarkan ada dua laut. Jadi ini di dalam laut ada laut lagi. Yang ini rasanya tawar lagi segar, dan yang ini rasanya asin lagi pahit. Dan Allah membuat barzakh, itu pemisah, dinding pemisah. Hijron mahjura, dua laut ini tidak saling melampaui. Laut di dalam laut itu ya, airnya berbeda. Lah waktu itu orang mendengar ayat ini ya mesti komentarnya Muhammad ini orang gila itu. Laut itu di mana-mana kan asin ya, ya. Iki kok seji. Lah ternyata ketika dilakukan orang melakukan ekspedisi, mereka terheran-heran. Loh kok ono laut gone jero laut. Ya itulah yang dikatakan oleh Allah marajal bahraini, membiarkan dua laut ini tawar dan yang satu asin, tidak mau kumpul. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, lah ini ada cerita ini. Ya cerita sungguhan ya. Seorang nahoda kapal namanya Jacques Cousteau. Itu orang Perancis. Biasa dia mengarungi lautan. Suatu ketika pas di Samudra Atlantik, dekat di sana ada pertemuan dengan arus laut tengah. Setelah bertemu, airnya tidak campur, sendiri-sendiri. Lah, ini kan membuat Jacques Cousteau kaget. Ini ada misteri apa ini? Unsur kimiawi lautan itu kan di mana-mana hampir sama. Kalau ketemu campur, ini kok ketemu pisah. Nah, maka ketika dia kembali ke Perancis, dia datang kepada seorang pakar Quran namanya Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu ya asalnya bukan orang Islam, tapi akhirnya jadi pakar Quran. Dia datang kepada dia, dan di situ dia sampaikan tentang misteri kelautan yang baru saja terungkap itu. Apa kata Maurice Bucaille?
apa yang Anda saksikan itu sebenarnya sejak 14 abad yang lalu sudah ditulis dalam Quran. Cuma baru Anda yang mengungkap misteri itu. Ya tentu saja kaget si Jekis Kausti. Lantas dia berkata, saya tahu dalam sejarahnya bahwa Muhammad itu tidak pernah jadi nakhoda kapal. Dan ilmu tentang kelautan tentu saja tidak banyak. Tapi sungguh aneh, di dalam Quran yang dibawanya mengandung misteri kelautan yang baru terungkap. Itu menunjukkan bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad, tapi wahyu yang diterima. Akhirnya masuk Islam. Lah si Maurice Bucaille itu sendiri masuk Islamnya ya juga karena Quran. Dia orang Perancis dapat tugas untuk neliti Fir'aun. Fir'aun itu kan banyak ya. Satu di antara sekian banyak Fir'aun itu ada yang paru-parunya mengandung garam. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya. Ono opo Fir'aun yang satu ini kok berbeda? Dia cari informasi pada ahli-ahli sejarah, tidak ada jawaban. Dia cari informasi pada kitab-kitab suci yang lama, juga tidak ada jawaban. Ternyata Al-Quran yang menulis, kebetulan ada orang Arab datang ke Maurice Bucaille, mungkin ini yang Anda maksudkan. Dibaca, loh kok yang memberi informasi itu Quran, gitu ya. Padahal setelah Nabi Musa itu kan ada Nabi Isa, gitu ya. Gak ada di situ informasinya. Al-Quran justru menceritakan apa itu surat apa itu Anbiya ya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka hari ini aku lestarikan jasadmu Fir'aun supaya menjadi bukti bagi generasi yang akan datang. Nah, coba bayangkan Musa dengan Rasulullah itu jaraknya berapa tahun? Kan 600 tahun lebih. Nabi Muhammad apa ngerti itu sejarah 600 tahun yang lalu. Kalau di negeri kita itu zaman Mojopahit ya. Coba ceritakan Mojopahit secara detail, enggak tahu kita. Tahunya dari sejarah, sejarah palsu pisan. Jadi sejarah Mojopahit itu yakin itu palsu semua, buatan Belanda. Tapi sudah terlanjur jadi ilmu pengetahuan. Itu ya. Saya baca artikelnya Profesor Sinung Janutama. Oh, dia berdasarkan manuskrip kuno, artefak macam-macam, dia menyimpulkan Mojopahit itu kerajaan Islam. Itu buktinya banyak itu. Nah itu penasehatnya itu loh. Gresik Maulana Malik Ibrahim itu makamnya itu ada tulisannya. Umdatus Salatin wal Wuzara, penasehat para sultan dan para menteri. Maulana Malik Ibrahim itu 14 berapa 19 itu kan pas Mojopahit Jaya toh ya. Nah itu. Nah para jamaah sekalian, kembali kepada informasi tentang Fir'aun yang jasadnya diabadikan oleh Allah untuk bukti. Ya itulah akhirnya si Maurice Bucaille masuk Islam. Informasi semacam ini tidak ada dalam kitab-kitab lain. Nah itu. Lawang saya sendiri itu ya heran gitu ya. Heran terhadap Quran itu. Begini herannya. Nabi Isa itu kan dituduh berzina. Maryam dituduh berzina. Nabi Isa itu dituduh anak zina.
Itu oleh kaum Yahudi. Coba sekarang pembelaan Maryam terhadap Nabi Isa itu apa ada di dalam kitab Injil? Tidak ada. Itu kan aneh kan? Wong beliau itu dianggap Tuhan. Kan mestinya ada pembelaan tentang dirinya. Ternyata pembelaan Maryam itu justru ada di dalam Quran. Itu kan aneh. Ya toh ya. Lengkap malahan. Apa itu? Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Qala inni abdullahi atani alkitabi wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Ini pembelaan Maryam. Luar biasa ini. Saya terkagum-kagum kok itu. Justru ada dalam Quran. Ini ceritanya, datanglah Maryam kepada kaumnya dengan membawa bayi. Maka kaum langsung mencaci maki. Hei Maryam, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat menjijikkan. Hai saudara Harun, sungguh bapakmu itu bukan seorang penjahat dan ibumu juga bukan wanita pelacur ya, bukan wanita buruk. Tapi kenapa kamu melakukan perzinahan? Maka Maryam menunjuk kepada bayinya. Fa asyarat ilai, tanyakan kepada bayiku ini. Mereka mengatakan bagaimana mungkin kami berbicara dengan bayi yang masih di dalam buaya. Ternyata si bayi tadi mengatakan, aku hamba Allah. Aku diberi kitab yaitu Injil dan aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Dan aku selalu membawa berkah di mana saja aku berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ausani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku supaya senantiasa menegakkan salat dan membayar zakat selagi aku masih hidup. Ini ayat ini barangkali tidak pernah dijelaskan itu ya. Berbicara tentang pembelaan. Kalau yang cerita itu cuma Maryam, kan orang bisa menyangkal ya toh ya, ya bisa bujuk. Kalau yang melakukan pembelaan itu Maryam sendiri. Ternyata si bayi yang mengatakan, maka orang tidak bisa menyangkal lagi. Nah, jadi Nabi Isa itu betul-betul anak Maryam tanpa perkawinan. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, nah sekarang ntar minum dulu. Ini sampai jam berapa ini? Biasanya sampai jam sampai jam 5. Oh, masih ada. Nah, sekarang ini ada apa? Ini profesor ya, profesor ahli bahasa Arab. Ngajar bahasa Arab di Al-Azhar University. Lah sudah peng-pengan tuh ya soal ilmu bahasa Arab tuh ya. Wong Arab adik profesor pisan ngajar bahasa Arab di Al-Azhar University Mesir. Di Mesir itu anak kecil-kecil ngomongannya sudah Arab semua loh. Makanya wong Arab.
Si profesor itu ketika membaca surat Al-Ankabut itu ada hal yang muskil, ada hal yang perlu dipertanyakan itu loh. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya akamasalil ankabut itakhadat baitan wa inna auhanal buyuti la baitul ankabut. Ini menurut analisasi profesor itu ya. Begini. Perumpamaan orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah ibarat laba-laba yang membuat rumah. Sesungguhnya selemah-lemah rumah itu adalah rumah laba-laba. Laba-laba itu kan binatang paling sadis toh ya. Ya. Paling sadis apa? Si betina itu kalau mau bertelur, mau melahirkan, suaminya dimakan dulu. Biar biar telurnya itu berkualitas. Itu laba-laba. Kan laba-laba itu. Jangan-jangan itu kayak watak laba-laba yang makan suaminya sendiri. Kok suami pasangan ya? Suami istri kan cuma manusia. Nah, konstruksi ayat ini menurut si profesor ada kekeliruan tata bahasa. Mestinya ittakhadha baitan. Lah kok di situ tertulis ittakhadhat baitan. Jadi membuat rumah. Sehingga si profesor itu berpikir barangkali ketika Nabi Muhammad menerima ayat ini beliau pas ngantuk sampai ada ayat yang salah tata bahasa atau malaikat Jibril yang keliru. Lo profesor nyala-nyalano Rasulullah, nyalano malaikat Jibril pisan. Ternyata itu ya. Yang membenarkan ayat ini justru para ilmuwan zoologi dari Amerika. Kan melakukan penelitian terhadap laba-laba dan di situ dalam penelitian sudah barang pasti laba-laba jantan itu tidak bisa membuat rumah. Yang bisa membuat rumah itu cuma yang betina. Makanya Allah menulis ittakhadzat baitan, bukan ittakhadha baitan. Kalau Allah menulis ittakhadha baitan berarti Quran ini salah, tidak bisa. Laba-laba jantan bikin rumah itu. Lo kan bingung si profesor, lek ono pinter men Gusti Allah iki. Yo kasep ngarani Gusti Allah pinter sakniki. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kayak begitu Quran itu. Nah, sekarang Quran di zaman Rasulullah itu bagaimana? Quran di zaman Rasulullah itu unik. Mereka itu benci kepada Rasulullah, itu memang fakta. Mereka benci kepada Islam itu memang betul. Tapi yang jelas mereka tidak bisa membenci Quran. Itu loh anehnya Al-Quran itu. Apa ada riwayat mereka menyalah-nyalahkan Quran atau mencaci maki berita Quran? Tidak ada. Justru mereka itu rindu terhadap Quran walaupun benci kepada Rasulullah dan Islam. Saya ambil contoh dalam sebuah riwayat. Orang yang paling kafir pada zaman itu kan ada 3 itu. Abu Jahal, Abu Sofyan, Akhnas. Pada suatu malam 3 orang itu punya pikiran yang sama. Rindu ingin mendengar Quran yang dibaca Rasulullah. Dan kebiasaan Rasulullah itu tiap 2/3 malam kan tahajud, di situ beliau baca Quran. Lah Abu Jahal itu pas sebelah
sini rumah Rasulullah, Akhnas sebelah sini, Dilalah Sofyan sisi sebelah sini. Mereka bertiga asik mendengarkan Quran yang dibaca Rasulullah. Tidak terasa fajar datang, kaget bareng. Alangkah malunya kalau perbuatan semacam ini diketahui oleh anak buah mereka. Kaget bareng, ketemu di satu jalan, saling menyalahkan. Ngisin-ngisini, nyawakmu yang ngisin-ngisini. Akhirnya mereka bertiga bersumpah untuk tidak mengulangi lagi. Pada malam kedua Abu Jahal berpikir, alah sajane sumpai wong loro mabembekan leluasa. Datanglah Abu Nas dan Abu Sofyan, pikirannya sama, datang di sisi yang berbeda. Begitu fajar datang, kaget bareng, ketemu lagi, sumpah lagi. Dan itu terulang sampai 3 kali. Loh, coba bayangkan, yang Kanjeng Nabi benci, yang Islam benci, tapi terhadap Quran tidak bisa mengingkari. Saking bencinya Abu Jahal terhadap Rasulullah, maka Abu Jahal membuat kontrak kerja dengan orang yang paling pandai di zaman itu soal syair menyair, namanya Walid bin Mughirah. Ini orang luar biasa. Cara di Indonesia itu W.S. Rendranya, orang Arab pada waktu itu. Dikasih waktu untuk menyusun syair-syair. Nah, begitu waktu selesai, wah mereka optimis. Dengan wajah berbinar-binar, Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan rombongan datang ke rumah Rasulullah. Disitulah mereka sudah berpikir sebentar lagi Muhammad akan pensiun jadi Rasul. Maka dibacakanlah syair-syair yang indah dari Walid bin Mughirah. Rasulullah menghadapinya ya tenang-tenang saja. Begitu selesai syair-syair itu dibaca, Abu Jahal langsung ngomong, "Hai Muhammad, sekarang bacakan syair-syairmu." Nah, maka Rasulullah membaca itu loh surat Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaqulu naftara bal huwal haqqu mir rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy, dan seterusnya sampai selesai surat Sajadah dibaca oleh Rasulullah. Lah kok Walid bin Mughirah kaya wong linglung. Iki kok aneh. Yang saya dengar ini bukan kata-kata manusia, bukan syair-syair bangsa jin. Saya paham semua syair di bumi ini, tapi yang saya dengar ini bukan itu. Ini adalah wahyu. Dan saya yakin sebentar lagi seluruh jazirah ini akan berada dalam kekuasaan Muhammad. Ya mangamu Abu Jahal, akhirnya kan dipecat itu. Nah, dia kalah dalam berdiskusi dengan Rasulullah. Apa jadi Islam Walid bin Mughirah? Tidak, malah jadi tukang fitnah, malah ujar-ujar kebenciannya selalu tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah benci? Tidak. Ini loh yang harus kita tiru. Sekarang itu yang namanya kebencian antar umat Islam itu kan meluap-luap, gitu ya. Saya hanya ngelus dodo, Masya Allah, Quran kok ditinggal kabeh. Rasulullah itu tidak punya rasa benci kepada siapapun. Contoh, waktu beliau berdakwah di Taif, itu dihina habis-habisan Rasulullah itu.
lempari batu, lempari kotoran unta, sampai sembunyi-sembunyi. Malaikat Jibril itu loh marah. Hei Muhammad, mintalah kamu kepada Allah, saya lipat seluruh penduduk Taif ini. Malaikat Jibril itu kan ceritanya punya sayap yang dahsyat toh ya. Dilibas red entek wong Taif. Tapi jangan begitu, bukan. Jangan. Malah Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku ini karena mereka tidak paham. Demikian juga terhadap Walid bin Mughirah, tidak ada rasa benci. Rasulullah cuma berharap kalaulah Walid bin Mughirah tidak mau, barangkali anak-anaknya, keturunannya dilala kersane ngalap. Walid bin Mughirah itu punya anak namanya Khalid bin Walid. Perang Badar memusuhi Rasulullah, perang Uhud memusuhi Rasulullah. Setelah Uhud masuk Islam, jadi panglima perang yang luar biasa, dipakai sampai masa Umar bin Khattab. Itu anaknya orang yang bablek gak karu-karuan. Nah, Khalid bin Walid. Nah, para jamaah sekalian yang saya hormati, kurang 3 menit.